pertanyaannya adalah apakah Cukong akan menyetop Anies dengan segala resiko berdarah-darahnya, dan bukan tidak bisa kalau kekuasaan digunakan. Apakah Prabowo mau digunakan oleh para Cukong, atau Prabowo sendiri berkepentingan Anies tidak jadi, ataukah akhirnya harus berkompromi? Bukan Anies Sohibul Iman tapi Anies Babah Alun misalnya. Anies Yusuf Hamka. Yusuf Hamka memang anak angkat Hamka, tetapi kan gerak politiknya ya barangkali sama saja dengan nasionalis kiri, karena dia dari partai Golkar dan kemudian keturunan Tionghoa juga. Whatever the religion is ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik ya. Tapi sebelumnya jangan lupa tonton Said Didu bagian kedua part 2, di mana kita cerita tentang pengalamannya sebagai aparat negara, aparatur sipil negara dengan pangkat yang sangat luar biasa, yaitu sebagai sekretaris Kementerian BUMN ya. Ini bagaimana dia berani memveto dalam tanda kutip keputusan menteri yang klero. Sehingga orang kayak begini cepat digantinya biasanya. Jadi saudara sekalian, ini ada berita menarik ya tentang Anies Baswedan, terlepas dari inisial T tadi dan para dewa-dewa yang menentukan Pilgub Jakarta kata Sahroni, tapi indikator politik ya, dewa juga tapi dewanya survei, dan yang sering atau kerap digunakan oleh kalangan istana atau orang-orang yang bertaji tentunya, mengatakan Anies unggul dalam top of mind Pilkada DKI. Jadi mereka top of mindnya ketika ditanya pilih siapa, pilih Anies Baswedan ya. Coba kita bacakan apa yang disampaikan. Pertama ya, saya baca highlight judulnya dulu. Anies ungguli Ahok, Kaisang 0, kemudian dari RMOL ya. Kemudian dari Tribun News, survei indikator, _2, Anies teratas top of mind Pilgub Jakarta kalahkan Ahok Ridwan Kamil. Indikator, peluang muncul kuda hitam di Pilgub Jakarta sangat kecil, luar biasa kayak dewa juga dia. Kemudian PSI kaget sebaran pemilihnya ke Anies dan Ahok di indikator hanya beda 1%. Survei indikator, Anies kalahkan RK jika head to head di Jakarta, CNN Indonesia. Coba kita bacakan hasil surveinya dulu ya. Yang mengatakan bahwa Anies unggul ya. Apakah unggul karena sudah direstui dewa, kita tidak tahu ya. Oke, ini rmol.id. Anies ungguli Ahok, Kaisang 0, Republik Merdeka. Elektabilitas Anies Baswedan jelang Pilgub Jakarta 2024 masih tokcer berdasarkan survei terbaru yang dilakukan lembaga survei indikator politik yang dirilis hari ini ya. Dalam survei tersebut, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu duduk di posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 39,7% berdasarkan top of mind calon gubernur. Anies berhasil mengungguli mantan rivalnya di Pilgub 2017, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan 23,8%.
dan Ridwan Kamil dengan 13,1%, lebih besar ya dibandingkan dengan Kompas ya. Kalau ada datanya tampilkan lagi Kompas. Selanjutnya Tri Risma hari ini hanya meraih 1,4% dan Erick Thohir 1,1%. Sedangkan Erwin Aksa, Ahmad Sahroni, Heru Budi Hartono, Uya Kuya, Kaisang Pangarep, Sandiaga Uno dan Raffi Ahmad, Baba Alun nggak ada ya. Seluruhnya meraup elektabilitas di kisaran 0,%. Sementara responden tidak menjawab sebanyak 16,1%. Survei indikator dilakukan pada 18-26 Juni 2024 dengan wawancara tatap muka, bukan tatap mula. Populasi survei merupakan semua warga negara Indonesia di Jakarta yang memiliki hak pilih. Jumlah sampel mencapai 800 responden dengan penarikan sampel menggunakan teknik multistage random sampling. Margin of error survei ini mencapai lebih kurang 3,5%. Nah ini lebih sedikit ya dibandingkan Kompas ya. Kalau 3,5 kok bisa ya? Kalau sampelnya nasional itu cuma 2,9, ini 3,5 7%. Tapi jarak antara Anies dan Ahok jauh sekali ya. Jaraknya kalau di sini hampir 16% jaraknya. Jadi ya mutlak juga ya. Sementara responden tidak menjawab, 16,1%. Kemudian margin of error 3,5% kurang lebih, dengan tingkat kepercayaan berada di angka 95% ya. Jadi kurangi tingkat kepercayaan, kurangi margin of error, Anies tetap unggul. Kemudian coba ini yang membuat shock PSI ya. Ini ya di Detikcom. PSI kaget sebaran pemilihnya ke Anies dan Ahok di indikator hanya beda 1%. Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama Ahok masih berada di posisi teratas dalam survei terbaru indikator politik Indonesia terkait elektabilitas calon gubernur di Jakarta. Data indikator juga menunjukkan pemilih PSI yang memilih Anies dan Ahok di Jakarta tidak berbeda jauh. Survei terbaru dari indikator ini dilakukan pada 18-26 Juni 2024 dengan wawancara tatap muka. Populasi survei merupakan semua warga negara Indonesia di Jakarta yang memiliki hak pilih. Jumlah sampel mencapai 800 responden dengan penarikan sampel menggunakan teknik multistage random sampling. Margin of error survei ini mencapai lebih kurang 3,5% dengan tingkat kepercayaan berada di angka 95%. Data survei indikator ini kemudian menunjukkan pemilih PSI di Jakarta yang mendukung Anies mencapai 39,00% dan mendukung Ahok sebesar 41,8%. Sebaran itu berdasarkan 1,6% perolehan suara PSI di Jakarta berdasarkan pemilu 2024. Ketua DPP PSI Sheryl Tanzil mengaku kaget dengan temuan tersebut. Sheryl mengatakan pihaknya tidak menduga perolehan pemilih PSI di Jakarta yang mendukung Anies dan Ahok berjarak tipis. Luar biasa ya. Karena yang mendukung Anies 39% dan mendukung Ahok sebesar 41,8% ya. Sebaran itu berdasarkan 1,6% perolehan suara PSI di Jakarta berdasarkan pemilu 2024. Saya cukup terkejut juga dari hasil pilihan partai PSI. Ternyata yang pilih Pak Anies dan milih Pak Ahok bedanya hanya 1%. Kaget juga ternyata banyak pendukung PSI pilih Pak Anies, kata Sheryl dalam rilis survei indikator politik Indonesia yang disiarkan secara daring. Sheryl juga menyoroti elektabilitas ketum PSI Kaisang Pangarep di hasil survei terbaru indikator. Dia menyebut elektabilitas Kaisang yang masih rendah merupakan refleksi dari masih rendahnya jam terbang Kaisang di dunia politik. Iyalah, syukurlah kalau jujur ya. Jelas di sini bintangnya Pak Anies, Pak Ahok dan Pak Ridwan Kamil, Kang Emil. Kaisang ini ya hanya memberi keseruan saja di DKI karena dari PSI sendiri Mas Ketum belum pernah memutuskan mau maju pilkada atau tidak katanya. Tapi yang penting MA di tangan dulu putusan. Sangat wajar angka yang dipaparkan tadi itu adalah refleksi karena tidak ada pergerakan. Mas Kaisang tidak ada pergerakan sebagai calon kepala daerah di DKI walaupun sudah mulai rajin sholat Jumat di masjid-masjid ya. Mas Kaisang baru dari 25 September tahun lalu jadi angkanya bisa kami terima dengan baik. Jadi ini refleksi bagaimana akar rumput melihat Mas Kaisang, sambung Sheryl. Lebih lanjut, Sheryl mengatakan hingga saat ini Kaisang belum memutuskan apakah akan maju di pilkada tahun ini. Namun ia menilai temuan survei terbaru dari indikator ini bisa menjadi acuan Kaisang dalam memutuskan langkah politik ke depan.
Jadi kita lihat bersama apakah hasil survei itu membuat Mas Kaisang berpikir lebih jauh apakah dia akan maju bursa pilkada, tapi pilkada daerah mana pungkas Sheryl. Bayangkan ya. Cuma begini saudara sekalian. Memang ya menariknya adalah PSI partai yang memang punya preferensi. Ya kita belajar beginilah, kita harus frankly speaking ya. PSI itu adalah partai nasionalis kiri. Ya. Kita bilang partai nasionalis semua ya, enggak usah ya partai. Sementara PKS partai nasionalis kanan. Tentu Ahok akan lebih identik dengan PSI ketimbang PDIP sesungguhnya. Apalagi Ahok sendiri kader kutu loncat di mana-mana. Mulai dari pertama partainya Syahrir ya di Bangka Belitung, kemudian Golkar, partai apa ya? PIB, Partai Indonesia Baru. Partainya Syahrir, kemudian Partai Golkar, Partai Gerindra, kemudian Partai PDIP. Jadi udah pindah 4 partai, tapi Ahok is Ahok hebatnya. Orang tidak melihat dia sebagai si kutu loncat. Hanya lihat ya Ahok is Ahok ya. A man called Ahok ya. Seorang laki-laki gentleman ya yang bernama Ahok. Nah, tetapi memang ceruk pasarnya pasti nasionalis ke kiri. Nah, PSI itu identik dengan Ahok. Makanya sesungguhnya harusnya ketua umum PSI itu bukan Kaisang tapi Ahok harusnya. Jadi barangkali bisa mewadahi kelompok-kelompok minoritas tetapi mayor di dalam kekuatan ekonomi sehingga dia punya bargaining positions. Kalau dulu ada Partai Tionghoa Indonesia, Partai Rakyat Tionghoa, tetapi percobaan Lee Sungkarisma tidak berhasil atau kurang berhasil karena tidak didukung oleh kekuatan cukong-cukong di belakang layarnya. Sehingga partai itu ikut pemilu saja tidak tidak ya kalau tidak salah nggak bisa ikut pemilu ya. Partai itu ikut pemilu enggak sepertinya. Oke. Begitu ya saudara sekalian. Karena itu pertanyaannya adalah apakah cukong akan menyetop Anies dengan segala resiko berdarah-darahnya, dan bukan tidak bisa kalau kekuasaan digunakan. Apakah Prabowo mau digunakan oleh para cukong atau Prabowo sendiri berkepentingan Anies tidak jadi, ataukah akhirnya harus berkompromi. Bukan Anies Sohibul Iman tapi Anies Babah Alun misalnya. Anies Yusuf Hamka. Yusuf Hamka memang anak angkat Hamka, tetapi kan gerak politiknya ya barangkali sama saja dengan nasionalis kiri karena dia dari Partai Golkar dan kemudian keturunan Tionghoa juga, whatever the religion is ya. Oke. Jadi karena itu ini 2 konfirmasi di mana Anies unggul dan so-called katanya kredibel. I don't know exactly. Nanti saya dikritik lagi giliran Anies unggul. Percaya survei. Saya bilang jadikan survei sebagai indikasi tetapi jangan terlalu dipercaya ya. Tapi paling tidak pertimbangkan nama-namanya. Ada Litbang Kompas, ada indikator politik. Biasanya memang ini kan langganan-langganan istana memang. Tetapi tentu dengan tingkat kredibilitas yang agak berbeda lah dibandingkan survei-survei yang nyaris tak terdengar. Tapi intinya adalah paling tidak Anies sudah berbekal 2 survei ini sebagai bahan refleksi baik bagi Anies sendiri maupun bagi kelompok lain yang entah ingin berkompromi sama Anies atau ingin tetap menjegal Anies ya. Padahal seperti yang dikatakan Sekjen Partai Gerindra, Prabowo aja menang. Padahal Prabowo tidak menang. Prabowo menang itu karena ada suara luar negeri yang digabungkan. Kalau suara DKI saja Prabowo tidak menang ya. Oke. Kita bacakan ya komentar sobat era sekalian. Menyimak. Mending bahas anak DPR yang bebas kasus pembunuhan pacar. Dibilang tidak bersalah tapi kok bayar denda 200 juta. Elon Musk, Ori ya. Saya
yang begini-begini ini mungkin Anda sendiri yang suka mendengarnya, tapi halayak umum udah males ya. Wong Serang Kota Hadir, saya sejak 2007 selalu jagokan Pak Anies. Berharap agar PKS tetap di luar. Ya insya Allah ya. Pak tolong bahas Muhammadiyah yang terima izin tambang Pak. Ya saya tidak setuju ya. Karena tadi ibarat perang Uhud itu harus ada yang menjaga moralitas ya. Dharma Pongrekun gak jadi maju bang. Ya gak lolos ya. Ahok yes. Ahok maju di Sumut aja lawan mantu presiden. Nah, itu malah keren cadas. Saya mau tanya bang, tapi jawab jujur ya, menurut Bang Repli orang yang jadi komisaris sekarang pantas enggak? Gini ya, komisaris itu berbeda sama direksi. Pantas dan tidak itu sangat bergantung integritasnya. Itu nomor satu. Ya. Setelah integritas, profesionalitas. Ya. Karena kalau komisarisnya tidak punya integritas, maka dia bisa diajak cincai. Dia bisa gunakan fasilitas negara. Fasilitas BUMN. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau orang tersebut mantan koruptor misalnya, apakah punya integritas? Apakah dia benar-benar tobat? Saya nggak ngerti, ya kan? Kalau dia pernah memakai narkoba, entah dijebak atau apa, apakah kemudian bisa diandalkan? Kalau dia berasal dari partai politik yang sehari-hari biasa nyari fasilitas negara, cari kucuran, cari bocoran untuk gerak partai, apakah bisa dipercaya atau tidak? Maka seperti kata saya Dido, jangan-jangan nanti Kementerian BUMN itu sibuk mengawasi mereka. Harusnya Kementerian BUMN gak perlu sibuk kalau cari orang-orang yang berintegritas, kan begitu. Itu soalnya ya. Kemudian karir politik Ganjar tamat iya bang. Iya enggak juga ya, for the time being dia kan masuk ke pengurusan di PDIP ya. Tapi untuk menjadi ketua umum PDIP mungkin enggak. Kemudian Ahok kutu loncat mirip Ruhut Sitompul. Bentar lagi Ruhut Sitompul bakal dukung Prabowo. Kayaknya it happen ya sebentar lagi ya. Anies cocok sama Pak Andika Perkasa. Bung RH, jadi sekarang udah mulai percaya survei Bung. Bukannya waktu Pilpres Bung RH nggak percaya survei karena survei tergantung siapa yang bayar. Syukurlah sekarang udah mulai mendewakan survei. Ini keliru Boy John ya. Ya. Keliru. Kan saya sudah katakan berkali-kali, jadikan survei itu referensi. Nah pertanyaannya adalah, kalau misalnya Anies tidak membayar survei itu dan Anies kemudian nomor satu, ya nggak mungkin kita tidak, paling tidak adalah kepercayaan kita sedikit terhadapnya. Tapi kalau misalnya survei itu dibiayai oleh istana dan Anda percaya 100%, gimana caranya? Jadi yang paling penting adalah deklarasi sumber keuangan itu yang paling penting untuk menentukan independensi. Anda bisa nggak independen dari orang yang membiayai Anda? Itu persoalannya. Makanya kalau seandainya survei ini dibiayai oleh Anies, langsung nggak usah kita percaya, voidable. Ya. Tapi kalau tidak dibiayai Anies, paling tidak, walaupun tidak 100%, ya mudah-mudahan tipis-tipis masih ada kita percaya. Gitu, makanya saya menuntut survei-survei itu mendeklarasikan sumber keuangannya dari mana. Karena biasanya memang lembaga survei minta uang untuk berusaha menggenjot seseorang ini dalam survei elektabilitas. Kan begitu. Karena itu kita tanya, apakah Anies membayar survei itu atau tidak? Kan begitu. Ya. Masa Pak Anies dibanding-bandingkan dengan Kaisang dari segi pendidikan jauh, prestasi jauh. Justru karena jauh itulah kita bandingkan biar pada sadar, ya kan? Yusril Iza Mahendra, Profesor Doktor, ya, Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto dengan jabatan mentereng kalah sama Gibran Raka Buming Raka, kan begitu.
Kaisang belum cukup umur, undang-undang diubah lagi, kapok kita kapan ya. Bang, apakah Prabowo tidak akan meneruskan politik Jokowi setelah dilantik nanti? I don't know exactly. Tanya Jokowi ya, jangan tanya tanya Prabowo, jangan tanya saya ya. Oke. Ceritanya berebut kue kekuasaan ya, tapi sekali lagi ya. Ini survei, ini cukong, ini dewa. Kalau cukong dewa dan survei bersatu, mutlaklah menang mutlak. Tapi kalau survei sama cukong bersatu tapi dewa tidak, barangkali akan ada split decision. Makanya ada orang yang percaya 2017 itu adalah indikator independensi Jakarta atau rakyat Jakarta. Tapi ada yang juga yang percaya udahlah, kalau dewa dan cukong bersatu, maka tidak akan ada orang yang bisa mengalahkan persatuan dewa dan cukong tersebut. Ya, orang sembarang aja bisa menang. Walaupun di depan mata kita terjadi kecurangan, bisa apa? Panwaslu atau Bawaslu atau KPU atau KPUD. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi begitu. Komitmen Prabowo tetap dimintakan. Kalau tidak punya komitmen, baguslah. Biar tambah benar apa yang saya katakan ya, bahwa pemerintahan ini from the beginning tidak bisa dipercaya. Tapi kalau bisa dipercaya, jalannya baik, saya akan angkat topi. Bahkan bila perlu, saya salut ya, menyembah, mengagumi. Tapi bukan menyembah dalam pengertian syirik. Itu saja. Sobat sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah bergabung walaupun dini hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Jangan lupa Said Didu. Saya Bang Refli selalu menghadapi menteri apapun, saya kalau salah adalah salah. Bang Refli bisa bayangkan, pernah menteri saya itu dalam menandangi SK 27 direksi dan komisi direksi BUMN mau dilantik, tapi saya tahu prosesnya salah, maka saya tidak kasih nomor. Oke. Maka pelantikan Batal. Sehingga sekarang saya ikut berdosa menempatkan komisaris semaunya menteri itu karena aturannya nggak sempat dan harusnya saya bikin. Saya sampai kepada titik tidak mau komentari lagi karena saya menganggap bahwa Menteri BUMN dan pemerintah sudah membuang ke tong sampah. Kriteria utama pengelolaan BUMN itu berbasis profesionalisme itu dibuang ke tong sampah.